My priority is to use my colleagues' accidental insights to develop new methods for the early detection of cancer and in the hopes of finding a cure for Alzheimer's. Simply put, to save lives. Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges. Not merely to cure disease, but to end poverty and hunger, to heal the planet, and build a better future for all of us. Dalam film berjudul seorang ilmuwan bernama Will berhasil mengupload pikirannya ke dalam komputer. Dia berusaha menciptakan artificial intelligence yang mempunyai kesadaran seperti manusia, karena pikirannya sudah menyatu dengan komputer kemampuannya malah meningkat secara di luar batas. Jadi walaupun tubuh Will sudah mati tapi pikirannya masih hidup bahkan mampu menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, sehingga diperkirakan kecerdasan buatan ini dianggap sebagai ancaman di masa depan. Oh my God. Faktanya di dunia nyata ternyata film ini digambarkan oleh para ilmuwan apa yang disebut singularity atau bisa dibilang keanehan, yaitu tentang hipotesis di masa depan di mana teknologi sudah tak terkontrol lagi bahkan diperkirakan mereka akan berkembang pesat melebihi semua kecerdasan manusia yang pernah lahir di muka bumi ini. In a short time, its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world. Professor? So, you want to create a god? Film diawali dengan seorang ilmuwan sains teknologi bernama Will bersama istrinya Evelyn yang sedang memasang kawat tembaga elektromagnetik di rumahnya, di mana jika kalian pergi ke rumah Will membawa ponsel maka jangan harap kalian bisa main game online karena internet takkan berfungsi di sana. Bahkan saking jeniusnya Will berhasil menciptakan kecerdasan buatan bernama PIN yang digadang-gadang mempunyai kesadaran. Belum diketahui apakah PIN ini benar-benar mempunyai kesadaran atau pura-pura sadar yang bahkan kita sendiri aja bingung bagaimana alam sadar kita bekerja. Will tidak sendiri membuat proyek ini, ia ditemani oleh istrinya bersama sahabatnya yang bernama Max. Di mana nantinya pengembangan dari proyek ini sendiri bertujuan untuk menciptakan nanoteknologi yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dalam presentasinya Will menyampaikan perkembangan kecerdasan buatan yang bisa mempunyai kesadaran, tentunya perkataannya mengundang pro dan kontra hingga dianggap sama halnya ia berusaha untuk menciptakan Tuhan, tapi Will membalasnya dengan mengatakan bukankah setiap manusia sudah menciptakan Tuhannya sendiri. So, you want to create a god, your own god? It's a very good question. Isn't that what man has always done? Perlu diketahui dalam kehidupan nyata ternyata ilmuwan telah berhasil menciptakan chip Neuralink yang bisa menghubungkan otak manusia dengan komputer. Contohnya pada hewan ini, mereka berhasil membuat monyet tersebut bisa melakukan semacam telepati. Teknologi ini disebut Brain Computer Interface atau disingkat BCI hingga orang lumpuh pun bisa mengetik pesan dengan bantuan teknologi ini. Now, this is telepathic typing. So to be clear, he's not actually using a keyboard, he's moving the cursor with his mind. They both have a neurodegenerative disease called ALS, means they can't move their hands or speak clearly. But they can now text thanks to a brain-computer interface, or BCI. Setelah menyelesaikan presentasinya, tiba-tiba salah satu hadirin menembak Will di tengah keramaian. Ternyata menurut berita serangan serentak dilakukan pada semua lab di penjuru negeri hingga menewaskan beberapa orang termasuk Thomas Casey ilmuwan teknologi yang sedang meneliti kesadaran artificial intelligence, tapi untungnya waktu itu peluru yang mengenai Will hanya sedikit menggores tubuhnya. Kemudian Will menemui salah satu mentornya bernama Joe di sebuah lab yang dimana di sana juga tengah ada agen FBI bernama Donald. Menurut Donald, serangan itu dilakukan oleh anggota yang mengatasnamakan dirinya adalah Revolutionary Independent from Technology atau disingkat RIF, di mana diketahui kelompok ini menolak adanya artificial intelligence karena mereka berpikir kecerdasan buatan yang ditanamkan kesadaran adalah ancaman masa depan umat manusia. Lalu mereka semua pergi ke lab untuk melihat perkembangan PIN sekaligus menunjukkannya kepada Donald dan Joe, namun sayangnya keadaan Will saat itu sedang tidak sehat sehingga pertemuan mereka tak berlangsung lama.
Dan hari demi hari setelah penyerangan itu penyakit Will malah semakin hari semakin tambah parah sebelum akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Pada awalnya dokter mengira penyakitnya hanya mengalami gejala biasa, namun setelah diteliti ternyata peluru yang menggores tubuh Will sudah dilapisi cairan radiasi yang disebut polonium. Tidak ada penyembuhan untuk masalah ini yang artinya Will hanya bisa bertahan 4 atau 5 minggu ke depan sebelum jaringan dalam tubuhnya benar-benar mati. It just doesn't make sense. They're afraid of technology because of its threat to humanity. Yet, they don't flinch at taking a life. So, obviously, they're not big on logic, but there's no shortage of irony. People fear what they don't understand, they always have. Karena keadaan Will sedang sakit, ia kini memutuskan untuk berhenti dari kegiatan penelitiannya dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan Evelyn. Dengan demikian pengembangan kecerdasan buatan Pin pun tidak dilanjutkan alias harus dinonaktifkan. Namun Evelyn yang tak mau kehilangan suaminya begitu aja berpikiran untuk mengunggah pikiran Will ke dalam komputer. Seperti dikatakan Thomas Casey, daripada membuat kecerdasan tiruan lebih baik mereka menciptakan kecerdasan nyata. Kemudian Evelyn secara diam-diam mempelajari berkas Thomas Casey dan lalu mengambil beberapa inti prosesor Plantum. Di sana ia juga meminta bantuan Max untuk mengunggah memori ingatan Will, tapi mengingat resikonya terlalu tinggi Max sempat menolaknya. Namun karena Will sendiri yang meminta Max untuk membantu istrinya, ia pun setuju untuk mengunggah ingatan Will ke dalam komputer. Lalu kemudian mereka mulai melubangi kepala Will dan lalu memulai pekerjaannya, hingga hari demi hari Will pun harus menghembuskan napas terakhirnya saat Evelyn ingin memberikannya obat. My dear Evelyn, I don't know how to express the sadness I feel for your loss, for our loss. You must know that to Will, you were all that ever mattered. Sempat terjadi keputusasaan di dalam benak mereka karena sampai saat ini apa yang mereka kerjakan tak kunjung juga membuahkan hasil. Namun ketika Evelyn ingin menghentikan kegiatan ini, tiba-tiba sebuah pesan muncul di depan layar yang membuat mereka pun merasa terkejut, apalagi ketika mengetahui bahwa Will lah yang berbicara. Oh my God. Sayangnya di sini Max meragukan hal tersebut, apa itu benar-benar Will atau hanya bagian inti dari prosesor Pin. Tidak ada yang mengetahui seberapa bertahannya kesadaran Will, terlebih lagi setelah beberapa menit benda itu menyala. Ia meminta hal yang aneh-aneh, mulai dari terhubung ke jaringan internet, prosesor yang lebih cepat hingga daya yang lebih kuat. Max kemudian ingin menonaktifkannya, namun hal itu dicegah oleh Evelyn sebelum akhirnya Evelyn menyuruh Max untuk meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Bri, di mana ia adalah ketua dari anggota Rift yang melakukan penyerangan beberapa waktu lalu. Bri diberitahu bahwa Pin telah dimatikan tapi inti dari prosesornya telah menghilang. Kabar itu membuatnya merasa cemas karena kemungkinan di luar sana ada seseorang yang berusaha kembali menciptakan kecerdasan buatan yang mempunyai kesadaran. Bri kemudian menghampiri Max yang saat itu sedang berada di salah satu bar. Mengingat artikel yang dibuat Max tentang bahayanya teknologi, Bri pun meminta dirinya bergabung untuk memusnahkan rencana kecerdasan buatan tersebut, tapi saat itu Max yang tak menghiraukannya segera bergegas pergi dari sana. Namun ketika dalam perjalanan tiba-tiba ia dipukuli oleh anggota Rift lalu dibawa ke markas mereka. Di saat bersamaan Rift berhasil menemukan lokasi Evelyn lalu segera menuju ke titik koordinatnya. Evelyn yang melihat kedatangan mereka pun segera membuat Will agar terhubung ke jaringan internet alias membuatnya online. Dengan demikian Will kini bisa mengakses pasar saham dan mempelajari hal-hal lain. Hingga keesokan harinya perusahaan Global Intersecting Finance menghasilkan $38 juta dalam waktu 24 jam dan sekarang perusahaan tersebut milik Evelyn. Bahkan tak sampai di situ, Will pun berhasil menerobos jaringan FBI untuk memberitahukan lokasi anggota Rift lengkap dengan data-datanya. Joe tengah berada di sana dibuat kebingungan karena ia tak pernah melihat hal semacam ini kecuali Pin yang melakukannya. Hal itu juga membuat Bri ketakutan karena beberapa anggotanya telah ditangkap. Sehingga anggota Rift yang tersisa harus mengasingkan diri untuk menghindari dari pengejaran polisi. Sementara itu sesuai perintah Will, Evelyn kemudian membeli sebuah kota terpencil dan mengajak seorang pria bernama Martin untuk bekerja dengannya, di mana nantinya di kota tersebut mereka akan membangun lab komputer serta mendirikan ribuan panel surya untuk menciptakan prosesor yang lebih cepat. Menurut Max yang kini telah setuju untuk bergabung dengan Rift bahwa benda itu membutuhkan lahan yang luas agar terus berkembang.
Dan setelah 2 tahun kemudian perkataan Max mengenai benda itu terbukti benar, Will kini menciptakan nanoteknologi yang berhasil ketika diuji coba pada tumbuhan, bahkan teknologi ini mampu menyembuhkan Martin yang kala itu mengalami luka parah hingga gagar otak karena diserang oleh segerombolan orang tak dikenal. Namun berkat nanoteknologi ia berhasil diselamatkan bahkan sekarang jauh-jauh lebih kuat. Tak hanya Martin, Will pun berhasil menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, hingga kabar ini membuat seluruh dunia gempar dan banyak orang berdatangan untuk meminta penyembuhan. Bahkan gilanya Will kini bisa terhubung ke dalam diri orang-orang yang disembuhkannya. Ketika Evelyn mengetahui bahwa Martin sebagian dari Will, nampaknya ia tidak bisa menerimanya. Kala itu Joe bersama Donald yang sedang berkunjung benar-benar dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya, mulai dari pikiran Will yang sudah menyatu dengan komputer dan melihat bagaimana caranya ia menyembuhkan orang-orang. Namun di balik itu semua mereka tidak bisa mempercayainya begitu aja. Meski orang yang disembuhkannya masih memiliki kehendak sendiri, mereka tidak begitu yakin apakah itu benar-benar Will, atau hanya sekedar sebuah mesin. Beredarnya kabar ini membuat pemerintah pun ketar-ketir, sama halnya Will sedang menciptakan pasukan dan bisa aja sewaktu-waktu mengancam keamanan. Karena keadaan sudah di luar kendali, mereka butuh seseorang yang perlu disalahkan untuk memusnahkan teknologi Will. Donald lalu meminta kelompok teroris untuk ikut adil dalam misi ini, begitu juga dengan Joe bersama Max yang mengajak anggota RIF, di mana nantinya mereka akan menangkap salah satu dari kelompok Will untuk diteliti membuat sebuah virus. Put down the gun, Max. Max bersama anggota RIF dan beberapa pasukan militer kemudian menyerang lab komputer, tapi ketika menyadari peluru yang mereka lepaskan tidak ada yang mempan, Max segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sayangnya ketika kelompok Will berusaha untuk mengejar, yaitu Martin, malah terjebak ke dalam perangkat mereka, setelah pihak militer memutuskan koneksi antara Will dan Martin. Sementara itu Evelyn yang diperlihatkan penciptaan tubuh baru Will merasa bahwa ia sudah berlebihan, ditambah lagi ternyata teknologi Will bisa membaca hormon Evelyn dan meminta untuk mengunggah memori ingatannya ke dalam komputer yang makin memperburuk keadaan. Wanita itu kemudian meninggalkannya lalu menuju sebuah penginapan. Di saat bersamaan anggota RIF yang mengetahui keberadaannya kemudian segera membawanya dari sana. Evelyn sempat marah ketika melihat Joe bersama Max dalang di balik penyerangan ini, apalagi Martin telah tewas. Namun saat itu Max berusaha meyakinkannya bahwa Will benar-benar harus dihentikan karena dianggap sudah mengontrol segalanya. Ia berusaha menyebarkan nanoteknologi di seluruh penjuru dunia untuk mengganti kehidupan baru yang lebih maju. Untuk menghentikan kekacauan ini, yaitu mereka harus mengunggah virus ke dalam sistem Will. Max yakin bahwa mesin tak akan mempunyai kesadaran, mereka tidak memiliki emosi seperti manusia dan tak bisa membedakan benar atau salah. Jika mereka membiarkannya begitu aja, semua akan tunduk kepada teknologi ini alias akan diperbudak. Satu-satunya cara agar bisa mengunggah virus ini, mereka harus menanamkannya dulu ke dalam tubuh Evelyn. Mengingat Evelyn adalah orang yang dipercaya oleh Will, itu akan memudahkan misi ini. Dengan begitu ketika kesadaran Evelyn diunggah ke dalam komputer saat bersamaan, virus itu juga akan merusak sistem Will. Kala itu Max sempat menolak rencana ini karena efeknya Evelyn juga akan tewas. Dengan keterbatasan daya, akhirnya mau tak mau Evelyn pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar rencana tetap dilakukan. Dalam tubuh Evelyn kini terdapat virus dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Will telah berhasil menciptakan tubuh barunya. Ia tidak memaksa istrinya untuk mengunggah kesadarannya ke dalam komputer. Namun Will meminta Evelyn untuk cepat pergi karena tentara akan segera menyerang. Sementara itu para tentara mulai merasa putus asa saat melihat Evelyn tidak diperbolehkan masuk ke dalam lab. Hal itu sekaligus memperkuat keyakinan Max bahwa Will hanyalah sebuah mesin yang tidak mempunyai rasa cinta, dan pada akhirnya pihak militer pun memutuskan untuk melakukan serangan. Will lalu menggunakan penduduk untuk menghalau serangan ini dengan nanoteknologinya. Sayangnya serangan yang dilakukan pihak militer membuat Evelyn mengalami luka parah. Will mengetahui bahwa di dalam tubuh istrinya terdapat virus dan kala itu sahabatnya Max tengah diancam akan dihabisi jika tidak mengunggah virus tersebut. Evelyn lalu meyakinkan Will bahwa Max tak boleh mati karena disebabkan oleh mereka berdua.
Akhirnya Will memilih untuk mengunggah kesadaran Evelyn sekaligus virus. Virus mulai bekerja masuk ke dalam sistem, begitu juga dengan kesadaran Evelyn. Evelyn yang mulai menyatu dengan sistem kini melihat kebaikan yang dilakukan oleh Will, sesuai keinginannya bahwa teknologi tidak hanya mampu menyembuhkan penyakit melainkan planet. Polusi berkurang, hutan-hutan mulai lebat, dan air sungai lebih jernih. Ternyata selama ini Will tetaplah Will, bukan sekedar sebuah mesin, namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang percaya. 5 tahun berlalu setelah bentrokan manusia dengan teknologi, dunia kini benar-benar dibuat lumpuh tanpa adanya jaringan internet. Max mengenal betul seberapa jeniusnya Will bersama Evelyn. Namun di balik itu semua meniru otak manusia, atau sekalipun ada teknologi yang bisa mengambil data dari pikiran kita, ada satu masalah yang sampai saat ini masih belum bisa dipecahkan, yaitu kesadaran. Can't program a machine to be self-aware because we have no idea how our own conscious